Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih ya kepada Aiklin yang sebagai pada saat ini telah berpartisipasi untuk bisa mengumpulkan acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga acara ini bisa terus bersambung dan berguna juga untuk semua masyarakat dan juga terutama PPJI ya yang telah berpartisipasi dalam hal ini. Saya juga terima kasih untuk kawan-kawan semuanya, anggota PPJI yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mendengar acara webinar ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dalam dapur kita. Terima kasih. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri karena memang di sini bukan hanya anggota PPJI aja. Saya Iden Gobel, Ketua Umum PPJI DPP. Selamat sore, selamat siang. Terima kasih, Aiklin. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Iden untuk kata-kata sambutannya dan juga untuk kerjasama yang kita bisa laksanakan sehingga dari Aiklin kita bisa ikut berpartisipasi ke komunitas PPJI, ya kan? Terima kasih, Mas. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Kan? Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kedua, saya juga ucapkan selamat Idul Fitri, Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk seluruh rekan-rekan yang merayakan. Baik, kemudian yang ketiga, saya ingin ucapkan terima kasih untuk seluruh kepanitiaan dari PPJI yang telah mengundang Aiklin pada saat ini untuk bisa sharing. Jadi kita sambil bersilaturahmi, ya saat ini silaturahminya baru lewat Zoom aja, tapi paling tidak kita bisa sharing, bisa bertatap muka lewat Zoom. Kemudian juga khususnya kepada Chef Syabir, ini teman lama yang telah menginisiasi ide untuk supaya kita bisa berpartisipasi siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu kita langsung aja ke materi pada siang hari ini. Kita membahas mengenai post-COVID ya. Post-COVID kita sebut dengan rebound business. Kan? Kali ini kita akan membahas khususnya untuk PPJI, di mana komunitasnya adalah catering. Ya mudah-mudahan persepsi saya benar bahwa mungkin industri catering ini yang tidak terlalu berdampak banyak dibandingkan dengan industri lain pada saat kena COVID ini. Karena di industri catering, terutama yang di home industry, masih bisa berproduksi, masih bisa mengirim delivery dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan restoran yang fine dining atau yang dine-in, mau nggak mau udah pada tutup semua. Ya kan? Jadi kita bersyukur teman-teman PPJI masih ada opportunity lah untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ya kan? Topik siang hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai cleaning and sanitation protocol. Karena ya seperti kita ketahui bahwa sekarang isu mengenai hygiene and sanitation menjadi topik utama, ya kan? Jadi customer behavior dari masyarakat itu seluruh dunia itu pasti berubah. Yang khususnya di industri makanan contohnya, di catering begitu. Mungkin menu makanan sama harga makanan, paket-paketnya itu menjadi salah satu selling strategi. Tapi kemudian sekarang dengan awareness hygiene sanitation lebih besar, maka ya selayaknya seluruh industri yang berkaitan dengan jasa boga, khususnya seperti di catering begini, juga memperhatikan dari aspek sanitasi, aspek hygiene. Ini sebagai contoh praktis saja ya. Kemarin teman saya ada yang ya
dari rumah akhirnya inovasi jualan berbagai macam produk, ya kan, bisa makanan, bisa ini. Tetapi yang dia posting di Instagramnya, posting di situ tidak hanya makanannya saja, cuman bagaimana cara mengolahnya atau preparation khususnya mengenai hygiene sanitasi. Misalkan contohnya dia selalu dicuci dengan desinfektan dulu peralatannya, kemudian cara memasaknya yang aman dengan suhu temperatur, dengan food safety dan segala macam. Ini ditonjolkan supaya customer-customernya melihat bahwa toko ini yang jualan di Instagram ini sudah mengeterapkan sanitation protocol. Nah, ini saya rasa hal yang cukup baik ya, karena sekarang semua orang jualan mungkin ya hampir sama. Jualan ini, jualan itu, jualan puding, nasi bakar, dan seterusnya. Ya kan? Tetapi dengan kita mengekspos juga protokol-protokol yang kita lakukan pada saat kita memprepare makanan itu, kemudian pakai sarung tangan, cuci tangan, sanitizing, dan segala macam, pakai masker, semua petugasnya, semua pekerja yang involved di situ, akan membangunkan persepsi bahwa tempat usaha kita sudah aware, sudah mengeterapkan cleaning sanitation protokol, khususnya dalam new normal. Post COVID-19 ini kan sekarang terminologi populernya kan dengan new normal, ya kan? Itu saya rasa karena menjadi hal yang penting karena sekarang awareness customer itu menjadi berubah, ya kan? Hygiene sanitation adalah selalu menjadi come first, ya kan, yang utama. Nah, kita lanjut Mbak Rosa, tolong jadi Bapak Ibu sekalian peserta PPJI ini siang hari ini nanti saya akan dibantu dengan ada Pak Paul ini sudah lama di iClean dan beliau juga sebagai food safety consultant. Seringkali membantu untuk cleaning sanitation audit, training-training, dan segala macam untuk di food safety. Kemudian juga nanti saya dibantu juga dengan Mbak Nata, ini tim iClean yang sudah membuat untuk cleaning and sanitation challenge. Jadi nanti pasti Bapak Ibu sekalian waktu beraktivitas, itu tidak hanya masalah sanitasi, tetapi masalah cleaning, challenge-challenge yang lain nanti kita bisa bantu juga. Nanti di akhir sesi nanti Mbak Nata jelaskan mengenai cleaning sanitation challenge pakai Google Form, ya kan. Kemudian yang berikutnya juga nanti kita ada teman kita juga dari Mbak Feren nanti akan sharing mengenai program promo untuk Rebound. Ya kan, dari sini. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap aja stay di Zoom atau di YouTube channel, ya kan. Nanti ada banyak sekali sharing informasi dan promosi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali lagi ke topik materi yaitu mengenai mikroorganisme, ya kan? Mikroorganisme. Seperti kita tahu bahwa mikroorganisme itu ada 4 jenis. Ada bakteri, ada viruses, ada jamur, ada parasite. Nah, kalau jamur sama parasit, saya rasa Bapak Ibu sudah banyak tahu. Jamur kan yang tumbuh ya. Misalkan contohnya kalau kita di makanan nasi lah, ya kan, nasi misalkan kemudian dibiarkan atau roti dibiarkan lama-lama tumbuh hijau-hijau, itu namanya ada jamur, ya kan, bertumbuh di situ. Kalau parasit itu seperti kayak cacing pita, itu termasuk parasit. Hidup masuk ke sistem pencernaan kita, tumbuh di situ, segala macam. Nah, yang kita highlight sekarang bakteri sama virus, karena bakteri sama virus ini kecil, nggak kelihatan, tidak berbau, dan ngelihatnya harus pakai mikroskop, ya kan? Makanya disebut dengan mikroorganisme. Bapak Ibu sekalian, mikroorganisme ini bukan benda mati ya, tapi dia makhluk hidup, hanya ukurannya kecil, sehingga makhluk hidup ini bisa berkembang biak. Nah, bakteri dengan virus, sekilas aja yang membedakan adalah kalau virus itu hanya bisa berkembang tumbuh dan berkembang biak pada inang atau ada hostnya. Hostnya adalah makhluk hidup, bisa manusia atau binatang, ya kan? Jadi kalau misalkan ada virus masuk ke tubuh kita, dia akan berkembang biak, tapi begitu di luar tubuh kita, nempel di permukaan begitu, kita batuk, nempel di permukaan virusnya, ya kan? Itu lama-lama sebentar aja berapa menit pasti akan mati, karena di situ dia tidak ada media untuk media hidupnya. Tetapi beda dengan bakteri. Kalau bakteri, ya kan, dia bisa berkembang biak di luar host. Jadi contohnya, misalkan kita mengolah makanan, kemudian makanan kita biarkan pada temperatur room temperatur danger zones, akhirnya bakteri berkembang biak. Itu bisa Bapak Ibu sekalian, ya kan? Justru sekarang pada pengolahan makanan, ya kan,
virus dan bakteri ini dua hal, tapi sama-sama perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai. Kalau tidak, nanti maka makanan yang sudah kita siapkan, sudah enak, sudah tasty begini, ternyata tidak hygiene, ya kan? Itu yang harus kita perhatikan. Ya kan? Nah, khususnya bakteri ini bisa berkembang biak. Ada beberapa hal yang membuat bakteri berkembang biak. Yang kita sebut kalau di food safety namanya sebutnya FATOM, FATTOM. F itu adalah food. Bakteri berkembang biak, dia perlu makanan, perlu food. Foodnya apa biasanya? Protein, karbohidrat, itu yang paling utama. Jadi selama bahan makanan ada karbohidratnya, ada proteinnya, itu menimbulkan bakteri bisa berkembang biak. Food. A-nya adalah acidity. Ya, perlu pH yang netral. Oleh sebab itu seringkali cara pengawetan makanan adalah dengan diasamkan. Kan? Asinan, asam. Itu akhirnya bakteri nggak bisa berkembang biak, menghambat. Kemudian 2T, time and temperature. Ya kan? Temperature-nya ini yang temperature danger zone itu menurut food safety, ya kan, WHO itu temperatur danger zone berkisar antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Pada temperatur danger zone ini, maka bakteri akan cepat sekali berkembang biak selama 4 jam. Jadi setiap kali 4 jam dia berkembang biak. Setiap kali 4 jam dia berkembang biak. Berkembang biaknya bagaimana? Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, multiply Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 1 bakteri, setelah 8 jam begitu, dia bisa menjadi miliar. Nah, bisa bayangkan, kalau dari 1, kalau sudah jutaan bakteri, jadi berapa? Udah tak terhingga. Makanya sebutnya bakteri disebut dengan koloni. Dia membentuk koloni. Ya kan? Time, temperature. Kemudian O itu oksigen. Nah, salah satu cara pengawetan makanan yaitu di vacuum pack. Dengan menghilangkan oksigennya. Karena begitu ada oksigen, bakteri bisa berkembang biak. Yang terakhir, M itu moisture. Jadi FATOM itu FATTOM. Food, acidity, temperature, time, oksigen, dan moisture, kelembapan. Kelembapan udara bisa menyebabkan bakteri atau jamur berkembang biak juga. Kan di situ Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa hal-hal yang kita perhatikan dengan pertumbuhan bakteri. Nah, khusus di industri jasa boga seperti di catering begini, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan mengenai perkembangbiakan bakteri. Kalau virus itu bisa human transmission. Jadi selama tim personal kita sudah kita training dan sudah mengeterapkan protokol post COVID misalkan, ya kan, pakai masker, cuci tangan, pakai sarung tangan, ya kan, kemudian pakai penutup rambut dan seterusnya, maka mungkin sudah mengeterapkan protokol COVID yang sudah benar. Nah ini Bapak Ibu sekalian kalau sudah memang begitu, saran saya nih dari segi aspek marketing, ini bisa difoto-foto nih, foto-foto tempat industrinya, bahwa situasinya sudah mengeterapkan post COVID, bisa diupload di sosial medianya sehingga bisa sarana promosi, ya kan lumayan bisa membantu untuk promosi bahwa sudah terapin prosedur protokol. Post COVID. Tetapi yang berikutnya kita perhatikan adalah perkembangbiakan bakteri, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bisa memanage preparation makanan itu supaya tidak bakteri tidak berkembang biak. Jadi waktunya jangan sampai di ruangan danger zone itu jangan lebih dari 4 jam. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian dapat pesanan nih, ada 500 pack, 300 packs. Mulai pagi, prepare, segala macam, sampai sore dikirim. Nah, tanpa memperhatikan bahwa pada temperatur ruangan, temperatur kita ini kan sekitar 30-32 derajat, itu pas di tengah-tengah, pas di tempat temperatur danger zone. Lebih dari 4 jam, maka makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, akan sangat rentan untuk dia berkembang biak bakteri. Itu yang harus kita perhatikan. Kan? Jadi, beberapa hal itu nanti lebih detail mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghubungi panitia, nanti bisa menghubungi Kak Eklin, kita ada training mengenai food safety, akan dibahas lebih detail mengenai food safety, ya kan itu biasanya 1 hari, nanti itu bisa certification, nanti silakan dia dihubungin ke
panitia dan pihak KAIK nanti bisa di-arrange. Sekarang ya bisa pakai Zoom juga sih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa tolong barusan ke bawah. Nah, first thing first. Jadi sekarang langkah pertama, Bapak Ibu sekalian, karena situasi di new normal, menyongsong new normal ini, awareness masyarakat semakin tinggi mengenai hygiene sanitation, maka saran saya, segala hal yang untuk hygiene sanitation kita utamakan. Sanitasi kita utamakan. Supaya klien-klien kita semua merasa nyaman dan merasa nyaman untuk membeli barang-barang kita, membeli makanan kita, membeli produk kita sehingga bisa repeat. Ya kan, di situ salah satunya. Nah, perlu saya highlight perbedaan antara cleaning and sanitation. Kalau cleaning, kita tuh hanya membersihkan kotoran atau objek. Kotoran seperti objek yang menempel. Misalkan di peralatan dapur, kemudian di pisau, kemudian di kitchen utensil, bisa di cooking equipment, segala macam, itu dia kotoran. Bisa kotorannya kotoran minyak, kotoran dari bahan-bahan makanan, atau mungkin yang pakai baking, itu pasti seringkali ada banyak kotoran hitam-hitam atau namanya karbon dari sisa pembakaran, pantatnya panci atau di ovennya, ya kan? Nah, itu pasti membersihkannya tidak mudah hanya seman digosok-gosok aja, ya kan? Kita perlu cleaning chemical yang khusus untuk membersihkan karbon. Itu kotoran Bapak Ibu sekalian. Begitu kita bersihkan, maka cleaning proses selesai. Tetapi sanitasi itu setelah bersih kotorannya, bagaimana sekarang supaya permukaan makanan itu, terutama yang di food contact surfaces, itu bisa populasi mikroorganisme itu bisa ditekan ke tingkat yang normal. Kita tidak mungkin bebas dari bakteri, karena di sekeliling itu banyak bakteri. Tetapi dengan sanitasi, kita bisa menekan jumlah bakteri, jumlah populasinya, itu ke tingkat yang normal, yang bisa dicerna oleh imun sistem kita. Di situ Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita handle di situ. Ya kan? Makanya proses-proses cleaning and sanitation biasanya terpisah. Cleaning dulu bersih, setelah itu baru disanitasi. Karena terutama khususnya di food production, di catering, di kitchen, kita tidak mungkin mensanitasi kalau permukaannya masih kotor, masih banyak minyak, masih banyak makanan. Maka proses sanitasi tidak akan bekerja. Jadi harus dibersihkan dulu, setelah bersih, baru disanitasi. Ini seringkali jangan dicampur aduk, Bapak Ibu sekalian. Cleaning hanya membersihkan saja yang kelihatan, tetapi sanitasi adalah menurunkan populasi mikroorganisme ke tingkat yang aman. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nanti belajar di food safety pun juga dibedakan antara cleaning and sanitation, bedakan. Ya. Nah, berikutnya adalah sanitation-nya pakai apa? Itu kan? Misalnya pakai apa? Nah, di sini iClean kita memilih bahan aktif sanitation yang kita pakai adalah benzalkonium chloride. Merek produk kita adalah Kisan, tetapi bahan aktif ingredientnya adalah benzalkonium chloride. Kenapa kita pakai begitu? Karena kita merujuk kepada beberapa agensi. Di sini kita referensi dari National Environment Agency, itu badan pemerintah yang ada di Singapura, ya kan? Dia merilis di sini. Coba atas sedikit, terus agak. Nah ini tabel 1. Active ingredients and their working concentration effective against coronaviruses. Ya kan? Jadi bahan aktif sanitasi itu macam-macam, tetapi yang direkomendasikan oleh National Environmental Agency yang efektif untuk against coronaviruses ada 9. Dari hydrogen peroxide, benzalkonium chloride, sampai terakhir kali sodium hypo. Sodium hypo ini klorin Bapak Ibu sekalian. Kayak bleach. Ya kan, bleach kalau di pasar apa ya? Kayak Biclean lah, ya kan. Nah, sodium hypo ini relatif murah, banyak NaOCl di pasaran murah, tetapi sodium hypo ini memiliki karakteristik dia mudah menguap. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian kayak Biclean dibiarin dibuka tutupnya, lama-lama menguap. Kalau sudah menguap, konsentrasinya hilang. Jadi yang ada hanya airnya aja, medianya saja, ya kan. Nah, makanya kita pakainya benzalkonium chloride. Kalau hidrogen peroxide
Ini agak berbahaya dan harganya relatif lebih mahal, ya kan? Kemudian kalau yang etil alkohol, isopropanol itu kebanyakan untuk di medis, kan? Kalau di medis, kalau di cleaning sanitation untuk di jasa boga kita pakai alkohol dan isopropanol agak sedikit lebih mahal, jadi tidak cost efektif. Iodine itu seringkali kayak betadine, Bapak Ibu sekalian. Itu nggak mungkin karena warnanya merah-merah semua, ya kan? Jadi yang kita pakai adalah benzalkonium chloride yang nomor 2. Kalau Bapak Ibu lihat perhatikan rekomendasi konsentrasinya, benzalkonium chloride relatif yang paling rendah. Dia hanya memerlukan konsentrasi 0,05% saja, sudah cukup efektif untuk membunuh coronavirus. Sedangkan yang lain-lainnya, ya perlu 0,12. Etil alkohol baru perlu 70%. Ya, kalau 70% itu selain mahal dan pasti menimbulkan kulit kering, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita menggunakan benzalkonium chloride, ya kan, yang dipakai dalam produk-produk kita, ya kan. Dan benzalkonium chloride itu karakteristiknya dia tidak menguap, dia stabil, kemudian bahan aktifnya bisa bekerja pada temperatur normal, jadi suhu ruang bisa, tidak perlu harus panas atau dingin dan seterusnya. Kemudian juga bisa tidak menguap sehingga bisa awet. Jadi kalau disemprotkan benzalkonium chloride di permukaan, kita biarkan saja, dia akan tetap stay di situ aktif selama 12 jam. Selama 12 jam tetap aktif. Nah, dari situlah makanya kita menggunakan benzalkonium chloride. Oke, baik. Tolong kembali ke materinya. Nah, merek produk kita adalah Kisan Multi Surface Sanitizer. Itu yang dipakai untuk surface sanitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pakai surface sanitasi itu apa? Ya bisa di macam-macam. Bisa di meja, di kitchen utensil, di dinding, di lantai, di cutting board, pisau, dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa dipakai, disemprotin segala macam ruangan bisa. Nanti teman saya Pak Paul Kristi akan lebih detail menjelaskan mengenai aplikasinya, ya kan, aplikasinya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari saya adalah bahwa dengan kita memasuki new normal ini, kalau yang tinggal di DKI, katanya besok sudah mulai selesai PSBB, diganti dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Jadi RW kalau yang masih tinggi, masih merah, itu menerapkan PSBL. Tapi yang sudah hijau bisa mulai memasuki new normal. Pada saat new normal ini tetap COVID protokolnya ada, pakai masker, cuci tangan, kemudian kalau untuk dine-in. Nah, kalau untuk yang catering industri, saya rasa dengan mengekspos berbagai macam persiapan Bapak Ibu sekalian memasuki new normal, itu akan sangat membantu mempromosikan juga bahwa tempat Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan protokol new normal, ya kan? Di situ. Kemudian dari segi aspek produk cleaning sanitation, kita sudah rekomendasikan pakai Kisan. Nanti sebentar Pak Paul akan lebih detail menjelaskan konsentrasinya, cara aplikasinya, dan segala macam yang berkaitan mengenai di food processing. Kasusnya di sini juga di catering juga, ya kan? Di situ. Harapan saya adalah catering industri tetap akan bisa bertumbuh, ya kan? Malah sekarang akan bertumbuhnya cukup pesat ini, karena banyak orang yang merubah masak tadinya di rumah hanya untuk keluarga, tapi sekarang sudah ditingkatkan untuk bisa menjadi komersial. Jadi bikin-bikin apa? Jadi otomatis Bapak Ibu sekalian, tingkat kekotoran yang ada sudah pasti lain. Dapurnya tadinya hanya masaknya mungkin tidak setiap hari, ya kan? Atau porsinya sedikit untuk keluarga saja. Tapi sekarang sudah bikin mie ayam 50 porsi, bikin nasi apa 50 porsi, 100 porsi dijualin begitu, otomatis jumlah kotoran, jumlah aktivitas bertambah semua. Sehingga cara Bapak Ibu sekalian memanage cleaning sanitation dengan cara rumah tangga sudah tidak relevan lagi dengan volume produksi yang Bapak Ibu hasilkan. Jadi harus ada perubahan-perubahan, ada adaptasi yang harus diperlukan, ya kan? Ada change itu. Nanti ini Pak Paul bisa untuk sharing lebih detail prosesnya, ya kan? Baik, untuk tidak memperlama waktunya lagi, saya ajak Pak Paul, silakan Pak Paul Kristi
untuk bisa lanjutin sharing mengenai Kisan multi-service, dosisnya, cara makainya, dan seterusnya. Silakan Pak Paul. Ya, halo. Sudah ya? Oke, selamat siang Bapak Ibu, sebagian besar anggota PPJI ya. Kamera udah? Kamera udah kok. Ya, ini kameranya sudah ya, udah kelihatan. Kalau lampunya hitam nggak kelihatan. Oke, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian, sebagian besar anggota PPJI, mungkin juga ada yang belum menjadi anggota, jadi mungkin segera ikut bergabung dengan PPJI. Perkenalkan saya Paul, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak David. Saya akan bawakan lebih detail ke aplikasi untuk produk sanitasi, ya, produk klinis dan sanitasi. Oke, sebelum masuk ke produk, saya mau coba refresh, mungkin Bapak Ibu sering ngalami kendala di catering itu lumayan challenging menurut saya. Kenapa lumayan challenging? Karena catering itu kan mempersiapkan makanan, mengolah makanan jauh atau waktunya lebih lama sebelum acara. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi misalnya acara kawinan atau acara ulang tahun atau acara apapun yang diminta untuk disiapkan makanan, itu misalnya makan siang Bapak Ibu udah harus menyiapkan mungkin dari 1 hari sebelumnya atau minimal malam sebelumnya, mulai mengolah makanan. Ya, dari jam mulai olahan sampai acara ini merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana supaya makanan nanti disajikan itu tidak menimbulkan resiko basi, ya, karena seringkali persoalan Bapak Ibu ini di catering adalah waktu makanan disajikan kok ada bau basi. Nah, itu yang sering, kebetulan saya juga sering alami juga seperti itu. Nah, di sini tantangan terbesar kita menurut saya, ya. Nah, terkait dengan rebound ini setelah masa istilah sederhananya itu masa lockdown atau PSBB ini selesai, harapannya kan kita sudah mulai lagi, bisnis kita sudah mulai bergerak lagi, pesanan makanan sudah mulai banyak lagi. Nah, orang-orang ini akan semakin kritis, ya, customer kita akan semakin kritis, sehingga bisa dibilang kita harus sebisa mungkin menghindari risiko, ya, terutama risiko basi. Nah, basi ini indikator Bapak Ibu, basi ini indikator bahwa ada pertumbuhan bakteri, ya. Salah satunya tadi Pak David sudah sebutkan, salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan atau istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya adalah abuse, ya, atau bukan pelecehan ya, kurang tepat, tapi penyalahgunaan, ya, mungkin lebih tepat penyalahgunaan hukum waktu dan suhu. Tadi Pak David sudah sebutkan 4 jam makanan berada pada suhu berbahaya akan tumbuh bakteri. Nah, ini akan lebih diperparah lagi jika peralatan-peralatan yang bersentuhan dengan makanan yang kita siapkan itu tidak bebas dari bakteri. Jadi dari makanannya sendiri tumbuh bakteri, makanan tersebut juga bisa terkontaminasi dengan permukaan peralatan yang mengandung bakteri. Maka dari itu, proses atau protokol atau tata laksana mencuci dan mensanitasi ini sangat penting. Ya, memang kita highlight produk Kisan sebagai multi-surface sanitizer itu adalah untuk memastikan semua permukaan peralatan yang bersentuhan dengan makanan itu sudah disanitasi sebelum digunakan. Namun jangan lupa sebelum menggunakan Kisan, jadi saya asumsikan sebelum Kisan ini digunakan, Bapak Ibu sudah membersihkan terlebih dahulu, memastikan
kotoran, ya, sisa-sisa makanan, minyak yang masih menempel itu sudah hilang. Tadi istilah Pak David adalah cleaning. Jadi sebelum kita sanitasi kita harus cleaning dulu. Jadi proses cleaningnya harus sudah benar. Ya. Untuk detail produk kita juga ada, untuk cleaning kita menggunakan general cleaner. Jadi di cleaning dulu dengan general cleaner, dengan sabun, ya, sabun yang kita desain memang khusus untuk permukaan peralatan yang kontak dengan makanan. Setelah bersih, baru disanitasi. Nah, sanitasinya itu menggunakan kisan. Mbak Rosa bisa balik ke gambar kisan tadi? Ya, ini kisan, ya. Di sini ada itunya, ada terus ke atas lagi. Nah, di bawah itu ada yang detail produk kisan. Nah, di bawah gambar kisan itu ada detail produk, di situ ada cara penggunaan. Nah, ada cara penggunaannya juga, dilution, boleh naik ke atas, dilution. Ini mohon maaf istilahnya, ini ada yang bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih bendera, kalau klik langsung masuknya ke bahasa Inggris, tapi bisa pilih ke bahasa Indonesia. Nah, ini masuk bahasa Indonesia. Jadi kita untuk peralatan makan, sanitasi, kita pakai 200 ppm. Ya. 200 ppm itu kurang lebih sekitar 30 mili banding 5 liter. Ya, 30 sampai 50 mili banding 5 liter. Range-nya kurang lebih seperti itu. Kalau disinfektan itu di atasnya Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya sanitasi dan disinfektan? Sanitasi itu fungsi utamanya adalah untuk membunuh bakteri. Sedangkan kalau disinfektan itu untuk sampai ke level virus. Jadi kalau disinfektan itu virusnya juga ikut mati. Tapi kalau sanitasi virusnya belum mati. Ya. Nah, hanya bakterinya saja. Nah, kenapa kenapa peralatan makan, misalnya kayak piring, peralatan masak itu nggak sampai disinfektan karena waktu proses pemasakan itu ada panas. Jadi virus biasanya dengan panas mati. Gitu. Ya. Campurannya bagaimana? Gampang sekali nyampurnya Bapak Ibu. Untuk sanitasi itu tadi saya sudah sampaikan 30 sampai 50 mili untuk 5 liter, jadi sangat sedikit sekali ya. 50 untuk 5 liter. Jadi 1:100. Ya. 1:200. Ya. Jadi sangat sedikit sekali pemakaiannya. Detailnya ada di sana Bapak Ibu, tinggal lihat saja. Nah, untuk memastikan berapa ppm, ya, kita harus menggunakan quote test paper, ya, mohon maaf, quote test paper. Kalau klorin itu kalau sanitasinya berbahan klorin, karena kita menggunakan bahan quote atau benzalkonium chloride itu menggunakan quote test paper. Apa sih maksudnya Pak Paul ini ppm? Nah, Bapak Ibu, untuk sanitasi ukuran kita tuh bukan liquid, ya, ukurannya adalah satuan yang dipakai untuk sanitasi adalah bahan aktif dalam larutan. Jadi bukan jumlah liquidnya, tapi bahan aktif dalam larutannya. Nah, bahan aktif dalam larutan itu diukur dengan ppm, part per million atau 1/1000. Nah, untuk mengukur ini menggunakan quote test paper. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan di bagian tanya jawab nanti. Sekarang mungkin bisa dicatat dulu atau di post dulu di chat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mbak Rosa bisa balik ke yang newsletter tadi. Ya. Nah, lanjut ke atas. Terus turun ke bawah. Nah ini aplikasinya ya. Jadi kalau untuk 1 liter pakainya 10 sampai 20 mili untuk sanitasi. Untuk disinfektan 20 sampai 30 mili untuk 1 liter ya. Kalau tadi saya pakai perbandingan 5 liter. Ya, bisa menggunakan botol sprayer ya, atau kalau yang di disinfektan bisa menggunakan alat fogging.
Lanjut ke bawah Mbak Rosa. Nah, ini peralatan yang digunakan. Ya, bisa menggunakan hand pump sprayer, bisa juga menggunakan fogging mesin. Ya. Berapa lama setelah kita kenakan Q-Sun? Berapa lama permukaan itu bisa digunakan lagi? Biarkan permukaan kontak dengan Q-Sun atau ada waktu sentuh ya atau waktu dibasahi Q-Sun itu selama minimal 1 menit ya, minimal 1 menit. Setelah 1 menit itu bisa digunakan kembali peralatan tersebut. Oke, lanjut Mbak Rosa. Nah ini Bapak Ibu, sebentar di flow of the food. Ya, flow of the food. Mungkin bisa di zoom bagian itu. Ya, lagi sedikit lagi. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah standar konsep ya, standar konsep atau prinsip aliran makanan di industri atau di establishment atau di tempat di mana makanan diolah. Ya, ini adalah standarnya. Jadi mulai dari purchasing, receiving, storing ya. Purchasing itu mungkin bagian pembelian. Jadi bagian pembelian mencari sumber atau mencari vendor, terus masuk ke area penerimaan barang. Nah, lanjut masuk ke area penyimpanan, terus area persiapan, lanjut ke area pemasakan, area penyimpanan kembali, ya. Area display, Bapak Ibu mungkin kalau catering itu holding itu ada di Ben Mary yang pakai apa tuh sterno ya, serving dish, itu holding. Jadi pada saat disajikan di holding, makanan yang panas tetap panas, ya, yang dingin tetap dingin. Terus masuk ke cooling. Cooling itu biasanya mau disimpan kembali, makanan yang panas didinginkan dulu sebelum disimpan, ya. Nah, sisa makanan kalau mau disajikan lagi itu masuk ke proses reheating. Baru terakhir serving, ya. Serving itu disajikan. Nah, ini adalah standar aliran makanan di industri pengolahan makanan. Nggak semua mungkin di catering ya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di usaha Bapak Ibu di catering tidak semuanya mungkin ada. Tapi kenapa ini ditampilkan? Tujuannya adalah supaya area-area ini atau proses-proses ini itu merupakan bagian-bagian yang perlu kita perhatikan ya. Saya yakin paling banyak untuk Bapak Ibu di catering, di usaha catering itu adalah di area preparation dan di cooking. Bisa dibesarkan lagi Mbak Rosa lambangnya atau posternya ya. Jadi paling kritikal atau paling Bapak Ibu perlu hati-hati itu adalah di bagian preparation, preparing dan di bagian cooking. Nah, ini seringkali mungkin terjadi terjadi kesalahan atau terjadi penyebab-penyebab di mana bisa menimbulkan makanan tercemar ya yang biasanya diindikasikan dengan basi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi fokusnya lebih besar di sini bagaimana area preparation itu bersih. Jadi Bapak Ibu kebersihan itu bukan hanya peralatan makan dan peralatan masak loh ya, tapi juga area tempat Bapak Ibu mengolah makanan, nyanyi makanan, nyanyi daging, ya, nyanyi ikan, nyanyi ayam, semua, ya, semua area tersebut itu harus kita perhatikan kebersihan dan sanitasinya. Oke, lanjut, Mbak Rosa ke bawah. Nah ini penjelasan lebih detail ya, kita istilahkan itu back of the house atau kalau mungkin Bapak Ibu di catering bilangnya ya udah dapur lah ya. Karena Bapak Ibu kan kebanyakan nggak punya dining area, sebagian besar Bapak Ibu punyanya adalah ya dapur. Jadi total area Bapak Ibu adalah sifatnya dapur. Nah ini berlaku semua di sini ya. Boleh naik ke atas lagi Mbak Rosa? Ya, terus nggak?
Nah, ini problem yang sering kita temui, tadi sudah berapa disebut oleh Pak David ya. Nah, ini produk-produknya yang bisa kita pakai di area dapur. Boleh turun ke bawah lagi? Ya, tadi saya sudah sebut ada general cleaner, dan saya tadi bilang area Bapak Ibu berarti itu menggunakan fosmek ya, lantai, dinding, mungkin meja-meja ya. Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu yang masih menggunakan meja-meja yang bukan dari stainless ya, misalnya pakai meja kayu, pelan-pelan mungkin mulai invest menggunakan meja-meja preparation yang dibuat dari bahan stainless steel. Kenapa? Supaya tidak ada peluang ya, tidak ada peluang bakteri tumbuh di permukaan-permukaan di mana Bapak Ibu mengolah makanan. Gitu ya. Di masing-masing produk itu ada read more, ada tombol read more. Itu di situ adalah sama seperti tadi, keterangan produknya detail ada di sana. Langsung masuk ke website iClean, website kita. Di situ ada apa? Di situ ada bahasa Indonesia juga. Jadi mungkin seperti saya yang lahir di London, saya lebih suka bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Saya gambarnya langsung pencet gambar bendera Indonesia. Di situ juga lengkap, ada Bapak Ibu bisa download brosurnya, bisa download MSDS ya, barangkali pada saat Bapak Ibu nanti harus disertifikasi cateringnya. Biasanya sekarang beberapa UKM juga sudah perlu disertifikasi dengan laik sehat ya. Jadi UKM catering sekarang juga harus punya sertifikat laik sehat. Nah, dokumen-dokumen untuk akan seperti MSDS itu bisa di-download di sini. Begitu Bapak Ibu, ya. Kami juga kebetulan sebagian besar produk kami juga sudah bersertifikat halal Bapak Ibu, ya. Jadi untuk update sertifikat halal Bapak Ibu juga bisa download di website kita di masing-masing produk. Nah, ini untuk MSDS ya Bapak Ibu ya, Material Safety Data Sheet. Jadi keterangan-keterangan. Ini kebetulan sudah di bilingual, jadi ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Gitu. Terima kasih Mbak Rosa. Coba bisa ditampilkan yang sertifikat halal kita, Bu. Mbak Rosa, mungkin sertifikat halal bisa ditampilkan. Ya, itu ada sertifikat halal di bawah tadi. Ya, download halal sertifikat. Nah, ya. Jadi untuk comply supaya Bapak Ibu memenuhi persyaratan laik sehat atau juga persyaratan halal di produk Bapak Ibu, bisa melampirkan produk kita. Tapi Bapak Ibu pastikan loh ya, kalau lampirkan sertifikat halalnya ya produknya pakai produk kita. Gitu. Jadi jangan sertifikat halalnya kita, produknya produk lain. Waduh, saya nggak jamin loh Bu. Nah, ini sertifikat halal kita Bapak Ibu, ya. Ini asli Bapak Ibu. Ya, jadi bukan apa namanya editan ya, ini asli. Oke, terima kasih banyak Mbak Rosa. Bisa balik ke newsletternya? Ya, ada pertanyaan bisa mulai catat ya di chat atau lewat channelnya masing-masing. Nah, sebelahnya adalah kisan multi surface sanitation seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, lanjut ke bawah Mbak Rosa. Nah, untuk tadi Pak David juga sempat menyebutkan ada peralatan-peralatan yang mungkin ada tumpukan kotoran kerak gosong ya. Istilah kita itu carbon deposit atau kotoran kerak gosong. Mirip-mirip saya lah Bu, tapi kalau saya bukan kerak gosong ya Bu ya. Saya ini nasib Bu. Udah dicoba direndam, nggak hilang-hilang gitu ya Bu ya. Jadi ini bukan kerak gosong. Kalau kerak gosong yang proses dari bahan dari pembakaran, nah kita produknya bisa ditarik ke bawah. Bisa ke bawah. Untuk produk untuk permukaan-permukaan yang ada tumpukan kerak gosong, kita bisa menggunakan greaseway. Ya.
Nah, Greaseway ini untuk menghilangkan kerak gosong tersebut. Ya. Untuk detailnya juga bisa baca di klik tombol yang read more itu. Nanti yang belum dapat newsletter bisa minta ya Bapak Ibu ya. Bisa minta linknya, tinggal simpan di WA, di email. Jadi kalau nyari lagi gampang, jangan sampai hilang linknya itu. Link ini nanti bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hilang Bu linknya kalau disimpan dengan baik-baik. Ya. Nah, berikut juga untuk diningware Bapak Ibu. Ya, terutama cup atau cangkir. Barangkali Bapak Ibu punya peralatan diningware, peralatan makan untuk pernikahan atau untuk ulang tahun. Biasanya ada menu atau ada momen di mana saatnya minum kopi, ya, minum kopi, teh. Nah, itu biasanya suka ada noda teh, noda kopi di cangkir. Atau di gelas, ya Bapak Ibu, kalau di pernikahan kebanyakan kaum wanita menggunakan lipstik yang mahal-mahal Bapak Ibu, jadi lipstiknya nempel di gelas, itu juga bisa dihilangkan dengan Stanway. Juga talenan, Bapak Ibu yang punya talenan biasa untuk motong kunyit ya, motong bumbu-bumbu dapur yang menimbulkan warna juga bisa dihilangkan dengan Stanway. Jadi Stanway ini fokusnya ke noda makanan Bapak Ibu. Noda makanan yang menumpuk di permukaan peralatan itu bisa kita hilangkan dengan Stanway. Detailnya bisa Bapak Ibu nanti buka di Read More ya. Di Read More, diklik nanti ada di situ. Nah, setelah bersih itu, jadi setelah bersih nodanya, setelah bersih kerak gosongnya, dicuci dengan general cleaner, baru terakhir menggunakan kisan kembali, kisan MSS. Boleh lanjut ke bawah, Mbak Rosa? Nah, jadi biar semua peralatan masaknya, peralatan dapurnya kinclong ya. Jadi kinclong dengan produk iClean ini jadi kembali kinclong. Ya. Lanjut, Mbak Rosa. Untuk permukaan-permukaan yang banyak kotoran air ya, seperti mungkin chiller, freezer, ya dari tetesan-tetesan pendinginnya biasanya kalau ada, kalau Bapak Ibu punya chiller atau freezer, ya. Kalau nggak punya, mungkin punya yang kecil, ukuran kecil, atau juga ada apa namanya coffee urns juga biasanya catering juga punya itu untuk buffet, untuk tempat kopi dan tempat teh itu juga punya coffee urn, ya. Termos-termos yang besar-besar atau air panas, ya. Ben Mary itu bisa dibersihkan kerak airnya dengan scale off, ya. Jadi scale off ini fokusnya untuk kerak air, ya. Nah, untuk ini Fosmax juga dipakai untuk yang besar-besar untuk walk-in chiller atau walk-in freezer. Tapi mungkin nggak semua Bapak Ibu di catering punya walk-in chiller. Biasanya chillernya yang kotak-kotak ya, kotak-kotak kayak tempat es krim gitu. Biasanya gitu. Ya, tapi kalau ada yang punya yang besar walk-in chillernya, walk-in freezernya, bisa digunakan. Oke. Bisa lanjut lagi ke bawah lagi, Mbak Rosa. Nah, khusus untuk pendingin, Bapak Ibu ya, khusus untuk peralatan pendingin, entah itu chiller, freezer, solusi kita itu adalah produk, bisa ditampilkan produknya ke bawah. Ya. Cool Clean, ya, Cool Clean. Kenapa Cool Clean? Karena Cool Clean produk ini khusus spesifik, walaupun permukaannya dingin, ya, itu bisa kita bersihkan karena titik beku dari Cool Clean ya itu di bawah 0 derajat titik bekunya. Jadi dia berfungsi, dia tidak beku. Cairannya waktu disemprotkan ke permukaan yang dingin itu tidak membeku Bapak Ibu. Sehingga bisa membersihkan. Di situ kelebihan dari Cool Clean ya. Ini detailnya
apa itu hukin ya, dia bisa membunuh berbagai banyak bakteri yang ada di peralatan pendingin yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi ke bawah, Mbak Rosa. Untuk dining area ini mungkin nggak applicable ya, karena catering Bapak Ibu biasanya dining area-nya itu sewa ya, disewa di tempat-tempat di hall atau di function room ya. Jadi mungkin untuk dining area bukan bagian dari yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Kalau kotor tinggal marahin aja yang punya ruangannya ya Bu ya. Kan kita sewa. Oke. Lanjut terus ke bawah. Lanjut ke bawah, terus. Ya, ini web and go untuk yang dining area. Tapi kalau Bapak Ibu rencana mau punya function room, ya nanti bisa kita diskusi lanjut. Ya. Terus dulu ke bawah. Terus ke bawah. Oh, oke. Dari saya sudah, Bapak Ibu, ya. Jadi yang mau rasain silakan, mau tanya atau langsung ke cleaning challenge. Mau buka, tanya dulu. Mau tanya jawab dulu. Silakan yang mau tanya jawab. Tekan tombol angkat tangan atau chat ya. Bisa juga chat kan? Bisa juga tampilkan pertanyaan di bagian chat di Zoom. Oke, bisa. Ada yang tanya ya? Bentar. Bisa ditampilkan di itu, terus di chat saya. Nggak muncul. Bentar ya Pak ya. Ke WA bisa ke WA. Tampilkan ke WA. Bentar ya. Oh, biar dia ini ya. Oke, Pak siapa tadi? Pak siapa? Selamat siang Bapak Najamuddin. Mungkin bisa langsung sampaikan pertanyaannya, monggo. Bisa disampaikan nama cateringnya dan kota mana? Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Najamuddin. Panggilannya apa nih? Pak Naja atau Pak Mudin ini? Sudah cek anunya. Sudah tulis anunya. Cek. Ya, silakan Pak Najamuddin. Ya, ini misalkan kita sudah peralatan kita sudah lap pakai obat-obat tadi. Kemudian itu kita mau pakai untuk makanan siap saji. Itu apa aman untuk langsung kita sajikan? Ya, itu aja Pak pertanyaannya, Pak Ya, Najamuddin. Itu aja ya. Ya. Oke, tadi saya sampaikan minimal 1 menit Pak. Jadi setelah 1 menit diekspos ya, setelah 1 menit diekspos dengan kiusan itu aman Pak. Jadi tunggu 1 menit dulu, begitu. Setelah 1 menit silakan bisa langsung digunakan. Selama yang paling penting Pak, ini masalah keamanan ini yang paling penting adalah mengikuti petunjuk tadi. Jadi kalau sanitasi itu 200 ppm, ya kurang lebih antara 20 mili untuk 1 liter, 10 sampai 20 mili untuk 1 liter. Itu kurang lebih 200 ppm. Selama dijaga larutannya seperti itu, ppm-nya 200, itu aman Pak untuk makanan. Setelah 1 menit. Demikian Pak Najamuddin, semoga terjawab. Ya, terima kasih. Makasih Pak Najamuddin ini dari catering mana? Kotanya mana Pak? Ulujuku Makassar. Oh Makassar. Ya, dari Makassar. Wah, ngandre kita nih. Waduh.
Saya 2 tahun di Dayak, Pak. Oh, di Sebelum Daya, Mandai. Iya. dekat bandara. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Pak Najamuddin. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Pak siapa? Apri. Terima kasih Pak Najamuddin. Kita pindah ke Pak Apri. Silakan Pak Apri. Mohon maaf sebutkan kota dan nama cateringnya. Pak Afri. Pak Afri minta tolong mic-nya di unmute dulu, di unmute. Sudah, Mas. Ya, sorry. Saya sebut unmute soalnya kemarin saya bilang unmute, susah nyarinya mana. Jadi saya pakai unmute aja kalau gitu. Oke, Mas Pak Paul. Afri silakan. Selamat siang dan selamat Ya. siang semuanya teman-teman PPJI. Saya Apri Mas dari Sekjennya PPJI. Terima kasih atas. Waduh, ini pejabat teras ini. Bukan. Pejabat teras ini. Oke, silakan Pak Afri. Terima kasih atas waktunya memberikan kepada teman-teman kita masalah eye cleaning, Mas. Ya. Saya dengar Mas juga punya cabang-cabang di hampir seluruh Indonesia. Dan kita kan Betul. sudah hampir 25 provinsi. Kalau kita melakukan satu bisnisnya, satu, Ya. bagaimana caranya? Kedua, apakah ada harga khusus untuk yang mengatasnamakan nanti dengan asosiasi kita ini, Mas? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan harga khusus dari iClean ya. Gitu. Oke. Terus kita minta juga ada training-training khusus per daerah, Mas. Gitu. Nah, yang kedua, apakah selain dari disinfected untuk kitchen, apakah ada untuk disinfected untuk ruang-ruangan yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman untuk mencegah dari virus COVID ini, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Afri, ini Mas Afri videonya nggak muncul ya? Oke. Nggak muncul ya? Muncul, Mas. Wah, ini. Nah, ini. Waduh, ini kita jenggotnya sama ini Mas Afri. Ya. Mas Afri, terima kasih banyak. Ini teman-teman mungkin yang belum pernah ketemu sekjen dari PPJI. Kotanya di mana, Mas Afri? Saya di Jakarta, tapi usaha ada di Pekanbaru, Mas. Waduh. Ada Pak Imawan di Pekanbaru ya, Mas? Iya, betul sekali, Om Mawan. Ya, Mestinya saya udah kontak gabung. tadi, cuma mungkin beliau lagi sibuk, ya. Mungkin nanti akan saya kontak lagi. Ya. Betul. Biasanya dia ikutan. Kemarin sih janji sama saya mau ikutan. Oke, Mas Ya. Afri. Pertama kita senang sekali dengan sambutan Mas Afri. Pasti kita akan support untuk bisnis. Harga saya jamin sama-sama untung, Mas. Nanti kita duduk bareng lagi, Mas Afri untung dan teman-teman kita juga untung. Kita harus win-win, ya toh, Mas. Jadi Mas Afri dan teman-teman untung, kita juga untung gitu. Jangan khawatir, nanti kita duduk bareng supaya ada special price untuk teman-teman di PPJI. Yang kedua, pertanyaan mengenai training. Training itu saat ini, Mas, dengan situasi seperti ini, kita mau nggak mau harus beralih ke digital, Mas Afri. Jadi kita akan memaksimalkan fungsi atau pilihan digital untuk mentraining secara masif ke teman-teman yang berada di berbagai lokasi, berbagai situasi, waktu dan tempat yang tidak bisa berbarengan. Namun demikian, di tempat-tempat tertentu yang dimungkinkan kita akan datang. Nanti setelah tanya jawab ini, itu ada cleaning challenge survey. Cleaning challenge survey itu tujuannya adalah kita mencoba mengenal dari dekat lewat isi form survei. Jadi Bapak Ibu yang hadir diminta nanti untuk isi form survei. Detailnya nanti rekan kami dari Bandung namanya Mbak Nata, itu dari iClean Bandung akan ikut gabung bersama kita setelah tanya jawab ini. Jadi detailnya nanti akan dijelaskan sama Nata. Nah itu kita berusaha mengenal lebih dekat tantangan yang Bapak Ibu hadapi seperti apa lewat form itu. Baru nanti kita akan custom model trainingnya atau apa-apa saja yang diperlukan secara digital dulu. Nah, nanti kalau diperlukan untuk datang, kita akan lihat kemungkinan dan berbagai
berbagai kondisinya. Karena kondisi sekarang ini juga kita terbatas untuk pergerakan ke berbagai kota, walaupun kita ada di cukup banyak kota, ada beberapa kota yang juga kita nggak ada. Jadi memang kita akan maksimalkan secara digital. Itu menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga itu ada disinfektan untuk ruangan apapun kita ada, yaitu kisan MSSS itu yang untuk disinfektan. Jadi kisan MSS ini berfungsi juga sebagai sanitasi. Kalau kita naikin dosisnya, ppm-nya kita naikin, itu menjadi desinfektan. Jadi kalau 200 ppm itu adalah sanitasi, 400 ppm itu desinfektan. Jadi bisa, Pak Safri, sangat bisa sekali. Semoga menjawab, Pak Safri, pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak, Pak Safri. Barangkali bisa ada lagi? Ya, ada ya? Oke, Ibu Sri, silakan. Terima kasih banyak, Ibu Sri. Ibu Sri rezeki ya? Waduh, ini rezekinya mesti akeh ini Bu Sri ini. Monggo Bu, ini suaranya masih belum kedengeran ini. Bisa dites Bu suaranya? Suaranya masih belum tercopy, Bu Sri. Oke, mungkin Bu Sri cek dulu untuk speakernya. Sambil menunggu Ibu Sri, siapa lagi yang bertanya? Oke, Bu Sri biar itu dulu, biar pindah dulu ke Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Cek. Masuk Pak suaranya Pak? Ya, jelas suaranya Pak Ahmad dari Medan. Ya. Pak Ahmad ya. Salam kenal untuk para anggota PPJI sekalian dan juga dari iClean. Terima kasih kami ucapkan. Ya. Ada Bu Aya yang mempersilahkan kita untuk bergabung. Kita juga sebenarnya baru mengetahui juga terkait dengan produk-produk iClean. Karena dari saya sendiri adalah instruktur di Balai Latihan Kerja, Pak. Kita ada pelatihan terkait dengan food and beverage product. Nah, ini sangat penting sekali saya rasa edukasi semacam ini untuk ke peserta pelatihannya kita, terutama pasca pandemi COVID ini. Saya ingin bertanya dari iClean, selain produknya, saya lihat juga di websitenya fokus di edukasi tentang hygiene and sanitation-nya. Kira-kira kalau di lembaga pelatihan, lembaga pendidikan seperti itu, kegiatan-kegiatan dari iClean apa Pak? Biar kita bisa mungkin ke depannya kalau tidak ada halangan kita bisa membuat suatu kegiatan. Saya rasa di sini juga ada cabangnya atau tidak seperti itu Pak? Itu saja Pak. Terima kasih Pak Pahu. Ya, terima kasih Pak Ahmad dari BBPLK Medan. Ya, kebetulan Pak Ahmad, kami juga sering kerjasama dengan BBPLK Jakarta. Ya. Cuman sekarang sudah hampir mungkin sekitar 5 tahun nih, nggak tahu kenapa agak vakum. Dulu tuh hampir setiap tahun saya diundang ke BBPLK Jakarta untuk memberikan pelatihan, ya, juga termasuk laundry, housekeeping, dan food safety gitu. Jadi nggak ada masalah Pak. Kita sangat nanti, cuman masalahnya saat ini kan karena kita ini terbatas untuk bepergian. Nah, nanti mungkin apakah kita coba dengan kelas-kelas online misalnya, nanti kita memang mengarahnya ke sana. Jadi semua modul-modul pelatihan kita coba akan rubah dalam bentuk digital, sehingga nanti kita bisa jalin kerjasama dengan BBPLK seluruh daerah. Nah, ini Pak Ahmad sudah menginisiasi, jadi silakan nanti Pak Ahmad akan mendapatkan kesempatan lebih dahulu. Nanti kita akan hubungi nanti Bu Rosa Pak, yang terkait dengan edu cleaning ini. Kebetulan komandannya itu atau kepala sekolahnya itu Ibu Rosa Permata. Nah Ibu Rosa tolong catat ya, nanti bisa hubungan langsung dengan Pak Ahmad dari Medan. Ya Pak, halo Pak Ahmad, nanti
Nanti tolong chat langsung ke e-learning ya. Itu e-learning itu adalah Ibu Rosa Permata. Ya, beliau adalah komandan atau pimpinan kami untuk edu cleaning gitu, Pak Ahmad. Ya, Baik. langsung dicat aja kontaknya dan lain-lain, bisa dicat e-learning itu langsung ke Ibu Rosa. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada yang lain, Bu Sri sudah bisa connect? Sebentar, Bu Sri, suaranya masih nggak dengar Bu Sri, Bu Sri. Halo. Halo Bu Sri. Selamat siang. Suaranya pelan sekali, bisa dibesarkan volumenya? Halo. Ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PPJI Yogyakarta, Pak. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi tikus, permasalahan tikus dan serangga yang selalu mengganggu di lingkungan kitchen atau dapur, baik di halo. Ibu Sri, mohon maaf, suaranya terlalu kecil. Barangkali Ibu Sri bisa bantu kami ketik di chat, Bu. Sudah. Halo. Oke, oh udah ya. Sebentar, dibacakan. Sebentar, saya minta Bu Rosa bacakan. Oke, Ros, tolong bacakan, Ros. Sebentar ya, Bu ya. Pertanyaan dari Ibu Sri, mohon izin bertanya dari PPJI Yogyakarta, bagaimana mengatasi masalah adanya tikus, serangga yang selalu mengganggu di dapur? Karena sudah dengan cara pembersihan yang menerapkan K3, tetapi sulit sekali. Mohon bantuan obat apa yang bisa digunakan? Oke, terima kasih banyak Bu Sri. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ini sangat penting. Ini pertanyaan bagus juga dari Ibu Sri ya. Ini sangat penting. Mungkin di suaranya Ros, suaranya di mute dulu. Oke, ini lebih ke pest control ya Bu ya. Bagaimana mengendalikan pest gitu ya Bu ya. Tikus, kecoa, dan serangga-serangga lainnya, termasuk lalat. Nah, ada dua Bu yang harus diperhatikan. Tadi Ibu sudah nyampaikan, satu katanya sudah dilakukan, yaitu nanti mesti diperiksa ulang lagi, dilihat lagi. Nanti Ibu cek dengan cleaning challenge, bantu kita di foto-foto. Jadi nanti di cleaning challenge survey itu juga membantu Ibu, tolong di foto-foto semua, apakah apa yang menurut Ibu itu sudah bersih. Nanti kita lihat apakah memang sudah bersih. Jadi bantu tolong difoto seluruhnya, ya kan? Itu yang pertama. Dan itu sudah betul. Kalau Bu Sri sudah melakukan, itu sudah sangat betul sekali. Jadi internal kita sudah harus bersihkan area-area kita. Namun demikian, pes ini terkait juga lingkungan sekitar. Jadi pes itu nggak bisa, solusinya itu bukan solusi mandiri pes ini. Pes ini wilayah. Jadi kerjasama dengan tetangga sekitarnya, baik yang jauh maupun yang dekat. Karena kita harus periksa di sekitar kita itu ada nggak sarang-sarang, ya, misalnya apakah ada sarang tikus di sekitar kita, atau ada sarang-sarang kecoa. Biasanya kalau dekat dengan tempat sampah, penampungan sampah misalnya, wah itu udah pasti banyak sekali lalat, ya, serangga-serangga, tikus. Nah, jadi selain membersihkan diri kita sendiri, itu sudah bagus ya. Dengan membersihkan diri sendiri berarti kita tidak mengundang tikus, ya. Tapi kalau di sekitar kita tidak bersih, lingkungan sekitar kita nggak bersih, itu juga nggak cukup. Jadi lingkungan kita harus bersih juga. Makanya diperlukan kerjasama dengan pihak di luar kita, tetangga atau siapa saja yang ada di sana, entah gedung-gedung, supaya saling menjaga kebersihan lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Bu Sri. Jadi memang perlu survei secara menyeluruh. Oke, Bu Sri, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, satu. Ya, Pak Pau, ini sepertinya ada yang mau bertanya lagi, Pak. Mohon maaf. Ya. Tadi Oh, Pak Indra?
Ya. Pak Indra dari mana lokasi? Saya dari Makassar. Waduh, dari Makassar lagi nih. Iya. Oke. Boleh dikecilkan suaranya, Pak. Itu ada echo itu, ada gemah di belakang. Dikecilkan dikit. Ya, mungkin ada dua gadget yang terbuka dua-duanya itu. Jadi suaranya balik. Oh, Ya, gitu. ya kalau ada dua gadget yang bersamaan dibuka, suaranya satu masuk ke mic yang satunya, jadi balik. Kecilin dikit ya? Ya, oke, sudah. Silakan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya punya Cavendish itu dari Kuningan atau tembaga. Nah, itu hitam, Pak. Setelah dipakai gitu, dia itu menghitam. Apa Pak? Serving dish maksudnya? Serving dish. Ya, serving dish. Serving dish dari tembaga ya, oke, ya. Nah, itu menghitam. Mungkin dari pengalaman Bapak punya cara untuk menghilangkan noda hitam itu. Saya sudah coba tapi nggak mau hilang itu dengan beberapa kimia gitu. Terus, ada berapa banyak serving dish-nya, Pak? Saya punya untuk Kuningan ya ada sekitar 30. Oh, banyak juga ya. Banyak juga. Ya. Oke, selain itu ada pertanyaan lagi? Yang kedua, tadi untuk dosis Q-San, itu kan ada bahasa sanitasi, kemudian disinfektan dan deodorize. Ini maksudnya gimana? Kalau sanitasi itu bakterinya sedikit hilangkah atau disinfektan hilang semua atau bagaimana istilah ini? Oke. Terima kasih. Iya, ditangkap pertanyaannya. Ada lagi? Cukup dua aja? Ya, terima kasih. Sementara itu. Oke, Pak Indra. Pak Indra dari Makassar ya? Ya, Pak ya? Ya, betul. Makassarnya di mana ini persisnya ini? Saya di Racing Center, Pak. Di mana? Di Racing Center, depan Gubernuran. Oh, di dekat ini berarti. Pasar Sentral ya, dekat di tengah kota berarti ya? Masih jauh. Oh, masih jauh. Waduh. Oke, siap. Oke, Pak Indra, jadi untuk pertanyaan pertama, untuk logam lunak, kami ada namanya, mungkin bisa dicatat, Mbak Rosa bisa posting di chat, namanya itu pakai cream polish. Ya. Cuman ini mau nggak mau gosoknya manual, Pak Indra, gosoknya manual karena dia memang sifatnya digosok pakai cream polish. Nanti mungkin saya bisa, nanti Pak Indra tolong chat ke e-learning, kasih detail alamatnya, ya. Nanti kita akan bantu tim saya di Makassar untuk bisa mengunjungi Pak Indra melakukan demo. Begitu. Ya, melakukan demo di sana nanti. Jadi itu untuk yang tembaga, serving di tembaga. Nah, untuk apa sih sanitasi ini artinya apa? Sanitasi, disinfektan dan deodorize. Jadi sanitasi itu level paling rendah yang seringkali merupakan standar keamanan makanan. Jadi standar keamanan makanan itu cukup menggunakan level sanitasi. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, virus umumnya mati oleh temperatur, oleh suhu. Kalau makanannya melalui proses pemasakan, virusnya pasti akan mati, gitu. Kecuali kalau misalnya makanannya makanan yang tidak dimasak, ya itu ada risiko virusnya. Tapi umumnya untuk makanan itu cukup menggunakan level sanitasi. Jadi secara umum kalau sanitasi bakteri secara umum itu mati bakterinya, ya. Kalau untuk mematikan virus, itu kita naikkan tingkatannya ke disinfektan. Jadi disinfektan ini bisa dianggap sebagai virusidal aktivitas, ya, aktivitas virusidal. Jadi aktivitas yang membunuh bakteri dan virus. Kalau bakteri pasti mati, Pak, karena 200 ppm aja sudah mati, apalagi 400 ppm. Tapi virus perlu sampai di level 400 ppm. Makanya disebut desinfektan. Nah, deodorizer itu belum masuk sterilisasi, tapi lebih ke aroma, Pak.
Jadi barangkali Bapak Ibu punya tempat penampungan sampah, biasanya kalau lumayan besar cateringnya, itu ada namanya ruang sampah atau kalau di hotel disebut garbage room, itu kan bau busuk, ya Pak ya, itu bau busuk. Nah supaya bau busuknya hilang, selain dibersihkan, itu perlu pakai kisan dengan level sampai 800 ppm untuk deodorizing. Deodorizing itu deodor, de hilang, odor bau, jadi menghilangkan bau. Nah, kalau pakai deodorizing itu, nanti tempat sampahnya itu wangi Pak, seger lah. Aromanya itu jadi aroma seger, begitu Pak. Jadi nggak bau busuk lagi, begitu. Jadi itu perbedaannya Pak antara sanitasi, desinfektan, dan deodorizer. Semoga menjawab Pak Indra. Jawab ya. Oke, terima kasih banyak Pak Indra Sucahyo dari Makassar. Nanti mudah-mudahan bisa segera diinfokan. Bisa juga nanti cleaning challenge Pak. Cleaning challenge surveinya diisi secara lengkap, tampilkan semua foto-fotonya, detailnya. Jadi nanti tim kita akan kunjungan. Ya kebetulan tim kami ada di Makassar, jadi bisa kunjungan langsung ke Pak Indra. Demikian Pak Indra, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau tanya? Selamat siang Ibu Sri Wahyuni Dewi. Tolong di unmute mic-nya, tolong di unmute. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Sri. Dari mana nih Ibu Sri posisinya? Ya, saya Ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak. Selamat siang. Oh, untuk semuanya. Sugeng Ijang Bu. Sugeng siang Pak. Oh Sugeng siang. Oh kirain masih pagi loh. Di sini mendung Bu, jadi rasanya masih pagi Bu. Jadi masih terasa gelap ya. Iya Bu. Ya. Baik, oke Pak, Bu, monggo Bu Sri. Yang ingin saya tanyakan, pertama sebelum COVID ini kita melayani untuk wedding ya Pak. Secara otomatis dalam acara wedding itu kita menggunakan peralatan untuk prasmanan yang aneka ragam mulai dari sendok, gelas, piring dan sebagainya di lapangan. Ya. Mohon informasinya, apakah ada obat yang efektif untuk peralatan tersebut? Karena tidak mungkin kami istilahnya membersihkan secara mendadak karena tentunya jumlahnya yang banyak. Tentunya banyak di atas 100-200 dan sebagainya gitu. Tapi kemudian bisa efektif sampai berapa lama seandainya itu nanti dibersihkan di rumah karena dalam proses perjalanan apakah peralatan-peralatan yang kami pakai tadi tetap bisa efektif meskipun kalau ada staf-staf kami yang sudah menggunakan sarung tangan dan sebagainya, apakah itu nanti piring gelas dan sebagainya itu tetap aman untuk digunakan. Itu saja, Pak. Siap. Terima kasih. Matur suwun sangat Bu Sri Wahyuni Dewi. Ya, saya sudah menangkap pertanyaannya. Jadi ini kondisi unik yang dialami oleh Ibu Sri Wahyuni. Mungkin karena pelanggannya sudah banyak ya Bu ya. Sudah rame. Jadi kalau ada prasmanan banyak peralatan makanya jadi akeh. Nah ini hanya satu cara Bu. Karena kalau pakai manual sudah nggak mungkin Bu Sri. Kalau Bu Sri mau selesaikan secara manual, tantangan Ibu Sri sudah tidak memungkinkan. Jadi caranya mau tidak mau Ibu harus menggunakan alat. Ya, ada beberapa customer saya catering itu untuk pencucian peralatan makan tidak bisa dilakukan secara manual, tapi menggunakan mesin cuci piring. Gitu Bu. Nanti tolong Ibu lengkapi di cleaning survey challenge tadi ya. Nah, setelah ini ada penjelasan tentang cleaning challenge survey. Tolong dilengkapi nanti Bapak Ibu yang juga mungkin mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Ibu Sri Wahyuni, tidak ada jalan lain untuk memastikan peralatan makan yang Bapak Ibu gunakan untuk prasmanan supaya tetap bersih ya, tersanitasi, bebas bakteri, itu tidak jalan lain harus menggunakan dishwashing mesin. Ya. Kebetulan kami juga punya alatnya. Nanti detailnya
mesti dijelaskan secara terpisah. Kalau nggak salah dalam waktu dekat nanti kita akan ada webinar juga terkait dengan dishwashing machine. Jadi stay tune Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali pengen ikutan, stay tune, nanti akan disampaikan. Nah, namun demikian untuk mesin cuci piring ini memang ada semacam infrastruktur yang harus memadai, ya. Misalnya tempat, ya, sumber air dan lain-lain. Ini lebih teknis. Saya bahas di sini nanti nggak cukup waktunya 1 hari. Jadi nanti akan dijelaskan di webinar terpisah tentang dishwashing machine. Kelanjutan dari webinar ini. Jadi gitu Ibu Sri. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Nah itu nanti di teknisnya setelah dicuci dengan mesin cuci piring tersebut, udah kering, jadi nggak perlu dilap-lap Bu. Kalau 1-2, kalau mungkin 150 orang masih sedikit, tapi kalau udah 500 sampai ribuan, itu manual udah nggak bisa. Gitu. Nanti ada mekanismenya sampai nanti Ibu pakai lagi di misalnya cucinya jam 12 malam misalnya, nanti dipakainya jam 12 siang. Itu ada teknisnya, Bu. Itu ada teknisnya. Nanti akan saya bahas di webinar terpisah. Bapak Ibu yang tertarik nanti bisa sampaikan di chat, nanti Mbak Rosa catat. Ya, nanti kita akan undang di webinar terpisah terkait dengan mesin cuci piring ini. Begitu Ibu Sri Wahyuni. Baik, semoga menjawab. Ya, terima kasih, kami menunggu untuk selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi Mbak Rosa? Makasih banyak Bu, matur suwun sangat ya. Oke, ini masih lanjut atau terakhir? Masih ada. Oke, Bapak Morris Situmorang. Horas nih, Pak Situmorang, silakan. Halo. Ya, silakan. Horas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Morris. Iya, ini saya kan bacanya ada training iClean. Ya. Nah, tapi saya melihatnya kok langsung ke presentasi produk ini. Jadi ya. Hilang suaranya, Pak. Mohon maaf, suaranya hilang. Halo, tes. Ya, bisa diulang. Tes, ya, halo. Gini, kita kan di brosurnya kemarin itu training webinar untuk iClean, bagaimana. Tapi ini saya melihatnya lebih banyak kita ke presentasi produk, gitu. Jadi pengetahuan kita untuk cleaningnya sendiri belum detail, tapi kita langsung dibawa ke produk. Ini membuat jadi confused menurut saya. Oke. Nah, itu mungkin pengantarnya mestinya lebih dalam dulu. Kalau produknya mungkin bisa dibuatkan sesi berikutnya menurut saya gitu. Supaya kita betul-betul mau pakai ini tuh alasannya apa dan harus apa, tidak hanya karena COVID gitu. Mestinya ini kan dari dulu sudah berjalan gitu. Nah, COVID ini membuat kita lebih aware gitu. Oke. Betul sekali Pak Morris, terima kasih banyak untuk masukannya. Nanti kita perbaiki Pak Morris. Jadi untuk terkait permintaan Pak Morris ini kita akan mungkin kita bisa ulangi. Nanti kalau Pak Morris mau lebih dalam lagi untuk trainingnya kita akan lakukan di next session. Gitu. Nanti kita akan buka undangan berikutnya. Nah, biasanya memang untuk training lebih dalam itu kita butuh masukan dari feedback atau kondisi yang nanti akan kita terima lewat form survei challenge itu, Pak. Jadi itu harapannya. Nggak apa-apa, terima kasih banyak Pak Morris. Nanti kita akan lebih dalam lagi setelah kita mengerti situasi yang kita terima dari feedback dari Bapak Ibu sekalian. Demikian. Terima kasih Pak Morris untuk masukannya. Ya, Horas. Ada lagi? Bapak Yeyen atau Ibu Yeyen, mohon diverifikasi. Mutenya dimatikan dulu jadi mute.
Pak Yeyen atau Bu Yeyen? Oh, ini Pak Yeyen ini. Pak Yeyen Dava Catering. Silakan Pak Yeyen. Monggo. Iya, halo Pak. Ya, silakan. Dari mana nih Pak Yeyen? Dari Dava Catering Pak, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Ya. Silakan Pak Yeyen. Ya, mau nanya mengenai protokol kesehatan untuk waiter di lapangan seperti apa Pak pelaksanaannya? Protokol apa? Sorry Pak, bisa lebih jelas? Keamanan untuk waiter-waiter kita yang kerja di lapangan atau di gedung. Maksudnya keamanan apa? Kesehatan, protokol kesehatannya. Oh, mungkin kalau yang relevan dengan pertanyaan Bapak itu maksudnya bagaimana waiter Bapak atau server Bapak atau teman-teman yang di depan itu bisa menghandle makanan dengan benar mungkin ya maksudnya ya Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Ya, itu berarti kalau kita kategorikan adalah masuk kategori kebersihan pribadi Pak. Kebersihan pribadi. Ya, ini ada session khusus Pak. Ini kebersihan pribadi ini menjadi salah satu syarat juga sih. Cuman dia waktunya cukup panjang untuk membahas ini karena terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah bagaimana orang-orang yang bekerja di usaha makanan itu mengikuti regulasi yang ada. Gitu. Nanti ini usulan bagus Pak Yeyen. Usulan bagus, nanti kita akan masukkan ke topik berikut. Mungkin di webinar berikutnya kita akan bahas spesifik mengenai ini. Gitu Pak Yeyen. Makasih banyak, Pak. Karena waktunya nggak bakal cukup kalau kita bahas dengan sesi tanya jawab ini. Panjang sekali soalnya terkait bagaimana jaga kesehatannya, kalau sakit bagaimana, waduh detail sekali. Baik Pak, Pak Yeyen. Ya, Mbak Rosa tolong catat, ini masukan bagus topik buat nanti next webinar kita bisa pakai untuk mengundang teman-teman yang di industri makanan ini. Oke Pak Yeyen, terima kasih untuk idenya. Ya, yuk. Oke. Mbak Aya ada pertanyaan barangkali? Mbak Aya monitor. Oke, saya dapat WA ini pertanyaan dari YouTube nih sambil nunggu Mbak Aya. Pertanyaan dari YouTube, Pak Sony Rianando. Kisan itu apakah aman untuk sanitasi tubuh? Secara prinsip aman Pak, cuman tubuh ini banyak, ya. Jadi kalau untuk bagian-bagian yang tidak merupakan bagian yang basah ya seperti kelopak mata, mulut, hidung itu relatif aman. Walaupun bahannya kalau Bapak lihat benzalkonium chloride itu adalah bahan untuk obat mata ya. Cuman kan kalau obat mata itu kan spesifik didesain langsung larutannya untuk mata. Kalau kita kan ini konsentrat ya. Jadi kalau mau digunakan untuk tubuh itu pastikan ppm-nya hanya 200 ppm. Ya, dan tidak boleh kena bagian-bagian yang memiliki selaput lendir. Ya, jadi tidak langsung, jadi hanya bagian misalnya permukaan tangan, permukaan kaki, ya, bagian-bagian tubuh yang bukan merupakan selaput lendir itu aman, Pak. Begitu. Ya, kenapa saya bilang aman? Karena waktu kita gunakan pun sehari-hari untuk mensanitasi itu terkena bagian tubuh kita, Pak, tangan. Jadi ya aman, gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Sony Rianando. Nanti kalau masih belum terjawab bisa japri kita lagi. Oke, berikut pertanyaan berikutnya dari YouTube, ya. Bapak Joha Akbari. Izin bertanya Pak terkait kisan yang digunakan pada ruangan maupun untuk tubuh mencegah virus corona karena ini ada kandungan alkoholnya apa tidak? Berbahaya khususnya yang biasa di dapur. Kisan tidak mengandung alkohol ya Pak Joha Akbari. Kisan tidak mengandung alkohol. Oh, sorry.
Kisan tidak mengandung alkohol, jadi tidak berbahaya digunakan di dapur. Justru Kisan didesain untuk di dapur, ya. Jadi tidak berbahaya. Semoga menjawab Pak Joha ya. Ya. Jadi ini seperti tadi disampaikan di awal, bahan aktif untuk desinfektan atau sanitasinya adalah bensal konium chloride. Jadi bukan alkohol. Ya, jadi aman. Digunakan di area dapur, area yang mungkin ada resiko panas, aman. Ya. Semoga menjawab Pak Joha. Ada lagi? Mbak Aya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mbak Aya monitor? Ya, monitor Pak Paul tidak ada nih. Tidak ada, mungkin ya? Saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Jadi Cukup, mungkin ya. Kalau diperkenankan Bu Rosa, saya untuk memberikan informasi sedikit terkait keanggotaan ya Pak. Karena di sini banyak juga dari luar anggota PPJI. Saya coba share screen-nya sebentar. Ya, boleh. Dari saya cukup ya, nanti habis Mbak Aya langsung ke cleaning challenge. Nata standby ya, sambil Mbak Aya persiapkan screen share. Ya, Bu Rosa, mohon maaf, bisa di sharing screen tidak ya? Karena di sini saya tidak dapat share screen. Oh, oke. Oh, sudah Pak. Mohon maaf. Ya, jadi nih Bapak Ibu yang ada di tampilan mengenai peserta webinar ya. Jadi saya infokan sedikit buat Bapak Ibu di sini yang belum menjadi anggota PPJI atau Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, bisa menghubungi saya di kontak ini Bu, nomor yang sudah tertera pada layar. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Halo. Oke, halo Mbak. Ya, Bu Saya Rosa. lanjut ke boleh. Oke, Mbak Fortunata silakan lanjut. Mbak Fortunata silakan lanjut. Mbak Fortunata. Terima kasih Mbak Ya. Ros. Boleh di-share Mbak? Ya. Minta tolong videonya Mbak Fortunata. Sebelumnya selamat sore untuk Bapak Ibu. Saya Fortunata dari iClean, dan seperti yang tadi Pak Paul udah sempat sampaikan, saya di sini mau share mengenai Cleaning Challenge Survey. Nah, tadi Pak Paul kan sudah memberi kisi-kisi nih apa itu challenge survey. Nah, jadi Cleaning Challenge Survey ini seperti yang Bapak Ibu lihat itu, Bapak Ibu nanti bisa klik dan bisa diklik Mbak Ros. Nah, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, apa ini Cleaning Challenge Survey itu? Itu yang tadi Pak Paul sudah sempat sampaikan. Jadi ini merupakan survei untuk kondisi lapangan Bapak Ibu di dapur saat ini, gitu. Dan ini survei ini akan membantu kita, baik Bapak Ibu ataupun kami tim iClean, untuk bisa mengetahui apa nih kendalanya yang ada, yang ditemukan di dapur Bapak Ibu atau di kondisi lapangan di Bapak Ibu, gitu. Jadi dengan survei ini nanti saat tim kami datang, tim kami sudah mengetahui, oh kondisinya seperti ini, oh kendalanya seperti ini, gitu. Jadi lebih cepat menemukan solusinya dan juga bisa lebih cepat menghandle atau membersihkan atau mencari solusi di lapangannya, gitu. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, jadi ini seperti biasa kita isi, Bapak Ibu nanti diminta untuk isi nama lengkap, jenis usaha, nama usaha. Turun lagi Mbak Ros. Alamat usaha, jabatan, email, nomor handphone. Nah, ini tolong
untuk Bapak Ibu isi secara detail supaya tim kami di setiap masing-masing daerah bisa menghubungi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu isi formulir ini gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi biodata di atas dimohon untuk diisi secara detailnya. Nah, lalu di pertanyaan-pertanyaan ini saya dan tim sudah membuatkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya itu secara umum ya, seperti bagaimana kondisi di lapangan. Nah, pertanyaan ini itu pasti dijawab dengan ya dan tidak. Gitu. Jadi seperti contohnya nomor 1, apakah kondisi BOH Anda saat terakhir Anda kunjungi dalam keadaan kotor? Itu jawabnya ya dan tidak. Nah, setiap pertanyaan yang menjawab yang jawabannya adalah iya, itu pertanyaan di bawahnya akan diminta untuk Bapak Ibu memasukkan foto atau video. Nah, di kolom foto atau video ini itu sudah Bapak Ibu bisa memasukkan sampai 10 foto ataupun video dengan satu fotonya dengan memori 10 MB gitu, atau MB 10 MB. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya kondisinya ternyata banyak yang perlu difoto ataupun video, itu sudah bisa dimasukkan gitu, fotonya lebih dengan jumlah maksimal 10 foto ataupun video seperti itu. Boleh turun ke bawah lagi Mbak Ros. Nah, pertanyaannya nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri sesuai kondisi. Terus lagi Mbak Ros paling bawah. Nah, nanti di akhir pertanyaan itu ada tulisan yang ini, kalimatnya send me a copy of my responses. Jadi itu kalau Bapak Ibu mau atau menginginkan jawaban dari yang Bapak Ibu sudah isi itu masuk ke email Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa geser seperti tadi. Tadi kan belum ada warna ungu, lalu setelah diklik jadi warna ungu. Nah, itu tandanya nanti email tersebut, jawaban Bapak Ibu tersebut akan langsung masuk ke alamat email Bapak Ibu gitu. Jadi tim kami dapat, Bapak Ibu pun dapat gitu. Nah, kalau dari saya sih segini. Mungkin Pak Paul atau Pak David ada yang mau ditambahkan, tapi sebelumnya terima kasih dulu untuk Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Mbak Nata, Bapak dan Ibu. Mohon bisa mengisi kuesioner yang saya share ini di layar. Terima kasih kami dari iClean. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selama webinar ini. Mohon maaf jika ada permasalahan teknikal. Tapi sebelum diakhiri, kami ada sedikit program Reborn yang akan dibawakan oleh Mbak Feren. Oke, ya terima kasih Mbak Ros. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Setelah mendengarkan cleaning dan sanitasi protokol sudah dibawakan oleh Pak David dan juga Pak Paul untuk mendukung melakukan sanitasi dan juga cleaning protokol itu, kami dari iClean memberikan paket promo untuk cleaning dan sanitasi. Nah, paket promonya itu apa? Oke, Baros boleh. Nah, ini dia. Ini adalah paket promo untuk cleaning dan sanitasi. Nah, paket ini, promo ini hanya berlaku di bulan Juni. Promonya itu apa? Jadi, setiap pembelian 1 galon hand sanitizer gel, Cool Clean, dan anti-bac akan mendapatkan free produk, yaitu 1 galon 5 liter Kisan multi-surface sanitizer. Ini yang digunakan untuk sanitasi, yang tadi sudah dijelaskan, dan juga Cool Clean 500 ml. Nah, Cool Clean-nya ini 500 ml dengan packaging botol sprayer, itu bisa digunakan untuk refill. Gitu. Jadi ini promo yang sangat menarik. Promonya ini bisa dapetnya gimana? Untuk promo ini dapat bisa langsung dihubungi dengan sales iClean, atau ada juga di bawah ada kontak customer care kami. Di bawah ya, di situ ada email iClean, bisa di-emailkan ke situ untuk pembelian paket promo ini.
Terima kasih. Sekian paket promo dari iClean. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Aya, ada yang perlu disampaikan Mbak Aya? Sudah, saya rasa sudah cukup ya, Bu. Ya. Bu Rosa, ya jadi mungkin nanti materinya saya akan share lagi ke Bapak Ibu, berikut juga hasil recording webinar kita pada siang hari ini, seperti itu. Jadi untuk yang Bapak Ibu, anggota member PPJI yang mungkin nanti mau tahu lebih banyak lagi tentang produk dan produknya iClean ini, bisa nanti saya share kontaknya Ibu Rosa, seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Aya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita bisa akhiri webinar ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.